You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Di sini kami ingin bertanya Pak, untuk tugas akhir kami nanti kami ingin bertanya kepada Bapak seputar tentang lahan pertanian yang Bapak punya. Sebelumnya Pak, izin Pak, kami berbicara dengan Bapak siapa? Pak Darminto. Oke. Di sini Bapak usianya berapa ya Pak? 50 tahun. 50 tahun, baik. Mata pencarian Bapak sehari-hari memang sebagai petani kah atau ada pekerjaan lain yang sedang Bapak jalani? Ya, bertani sambil beternak. Beternaknya itu Pak, ternak apa yang sedang Bapak jalani dan sudah berapa lama Bapak menjalani di bidang pertanian ini dan di beternak ini? Kalau di bidang pertanian sekitar 20 tahun, kalau beternaknya sekitar 15-an tahun. Ternaknya ternak domba atau kambing. Nah, di keluarga sendiri Pak, Bapak memiliki berapa anak dan berapa orang yang Bapak tanggung di dalam keluarga Pak? Saya memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri. Jadi yang menjadi tanggungan 3 orang. Lalu Pak, untuk status kepemilikan lahan sendiri, itu apakah lahan tersebut milik pribadi atau lahan sewa? Milik pribadi. Nah, lahan itu Pak, modelnya itu dari Bapak pribadi atau merupakan pinjaman yang untuk ngelolanya gitu Pak? Pinjaman untuk mengelolanya. Itu lahan dari orang tua dulu. Jadi orang tua. Nah, untuk komoditasnya sendiri, komoditas apa saja ya Pak yang Bapak tanam di lahan tersebut? Komoditasnya ialah padi sawah. Selain padi, apakah ada lagi Pak atau hanya padi saja? Ada sedikit tanaman cabai. Luas lahan yang dipunya itu berapa hektar ya Pak? Atau berapa luasnya? Luas lahannya 0,8 hektar. 0,8 berarti sekitar 10 rantai. Nah, alasan Bapak memilih komoditas padi sendiri itu apa ya Pak? Karena di sini daerahnya kan dia irigasinya udah permanen. Jadi untuk kebutuhan airnya itu udah tercukupi. Lalu Pak, untuk pupuknya sendiri, pupuk apa ya Pak yang digunakan untuk mengelola padi ini? Kalau kebetulan kita kan ada ternak kambing, jadi pupuk yang kita gunakan itu dari kotoran kambing. Jadi tanaman kita itu termasuk tanaman organik lah dibilang. Cuma belum 100% organik karena di sekitarnya belum menerapkan sistem organik. Jenis bibit yang Bapak gunakan biasanya bibit lokal atau bibit unggul? Yang digunakan ialah bibit unggul. Untuk varietasnya Pak? Varietas Sierang. Sumber bibitnya Bapak sediakan sendiri atau dari
bantuan dinas pertanian? Dari kios, beli di kios. Dibeli dari toko pertanian dengan harga berapa ya Pak per kilo? Per kilo 12.000. Apakah secara sekilas Bapak bisa membedakan mana bibit unggul sama mana bibit yang tidak unggul? Kalau sekilas nggak nampak, dari yang nampaknya dari kemasan aja lah. Berarti bisa dibedakan dari kemasan. Dari Pak. kemasan. Untuk lahan Bapak berapa kilo ya Pak diperlukan pupuknya? Kalau pupuknya dari pupuk karena kotoran hewan itu dia perantinya dia 400 kilo. Berarti kalau untuk 10 rantai dia sekitar 4 ton pupuk kandang. Itu. Untuk jarak tanamnya sendiri itu berapa kali berapa ya Pak? Untuk jarak tanamnya kita menggunakan tanam jajar legowo 41, yaitu 20 cm kali 15 cm. Dan untuk tempat jalannya atau botisannya itu 40 cm. Jajar legowonya legowo 41. Apakah pernah areal pertanaman tersebut diserang hama penyakit? Pernah diserang hama penyakit, yaitu penyakit wereng batang coklat. Bagaimana tindakan pemberantasan hama wereng tersebut? Pemberantasannya dengan disemprot, yaitu kita menggunakan pestisida nabati yang kita buat dari bahan-bahan di sekitar lingkungan kita, yaitu untuk memberantas hama wereng coklat kita menggunakan daun mimba, daun serai, bawang merah, kita fermentasi selama 1 malam. Izin bertanya ya Pak, Iya. sebelumnya apakah Bapak udah pernah menganalisis usaha tani Bapak menggunakan analisis biaya penyusutan, biaya variabel, biaya tetap, atau menggunakan teknik break even point atau BEP? Belum pernah. Belum tahu. Kalau boleh tahu biasanya Bapak menganalisis usaha tani Bapak tuh yang bagaimana? Dengan mencatat berapa biaya yang dikeluarkan, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, itu dicatat semua. Nanti hasil panennya dicatat, itulah dikurangkan dari biaya pengeluaran. Hasil panen dikurangkan dengan biaya pengeluaran, itulah pendapatan kita untuk 4 bulannya. Kalau dari yang kami pelajari kan Pak, kami memiliki biaya tetap. Biaya tetap itu biaya yang setiap musim tanamnya itu harus dikeluarkan, seperti alat-alat pertanian. Kalau boleh tahu alat-alat pertanian yang Pak gunakan selama ini itu apa aja Pak? Ya kayak hand traktor. Traktor? Bisa boleh spesifiknya Pak, traktornya itu yang jenis apa? Tipe apa? Untuk mengolah tanam itu ya hand traktor roda 2. Traktor roda 2. Lalu? Jumlahnya? Cangkol. Kayak cangkol. Itulah alat-alat pertaniannya. Kalau boleh tahu traktor Bapak itu berapa ya Pak jumlahnya? Kalau traktor itu 1. Waktu Bapak beli itu berapa harga beli yang Bapak peroleh? Enggak, kalau traktornya dia nggak beli, itu memang dari kelompok tani, dari dinas pertanian. Ya. Itu traktor itu digunakan setiap kali musim tanam atau setiap musim tanam itu bergantian dengan petani-petani lainnya? Bergantian dengan petani-petani lainnya. Kalau cangkul Pak, Bapak menggunakan biaya beli itu yang berapa gitu Pak? Harga belinya pada saat di pasar? Kalau cangkul itu 55.000. 55.000. Jumlahnya Pak? 1 aja. Satu. Nah, Untuk satu lahan satu Pak gitu? iya. Kalau boleh tahu kan pada saat cangkul itu udah nggak berfungsi lagi, udah rusak Pak, itu kan bisa dijual di barang bekas gitu kan Pak? Iya. Itu berapa nilainya kira-kira Pak? Nah, paling nilainya sekitar 5.000-an 5.000-an. kalau udah bekasnya. Bapak menggunakan satu cangkul yang Bapak beli ini itu untuk kira-kira berapa kali musim tanam atau berapa tahun gitu masa awetnya Pak? Masa awetnya lama lah, 10-an tahun sampai dia. 10 tahun sampai ya Pak? Nah, kalau cangkul.
Kalau traktor Pak, Bapak tahu nggak umur ekonomisnya berapa? Umur ekonomisnya dia sekitar 15 tahun. 15 tahun. Nah, Bapak punya sprayer? punya. Nah, itu sprayer itu Bapak beli dulu berapa harganya Pak? Kalau sprayer 500.000 dibeli. 500.000. Seandainya itu sudah rusak Pak, itu kan dijual lagi kan? Iya. Itu nilai terkecilnya Pak, nilai sisanya itu berapa Pak? Nilai sisanya paling ya sekitar 10.000-an dia. 10.000-an. Nah, karena barang bekas sudah. Jumlah yang Pak miliki? Sprayernya satu. Satu juga. Kira-kira itu tahan berapa lama ya Pak umur ekonomisnya? Dapat digunakan berapa tahun gitu? Ekonomisnya paling dia 4 tahun aja kalau 4 tahun. sprayer. Kalau setiap Bapak panen itu kan kita membutuhkan goni ya Pak ya? Iya. Untuk pembungkusan, untuk pengemasan. Itu goni kira-kira Bapak belinya itu berapa dan jumlahnya berapa Pak? Kalau beli goni dia jumlahnya 30 goni, 30 piece kali 5.000 perak. Berarti 150.000. Kalau goni itu masih juga bisa dijual gitu Pak di barang bekas atau dia memang hancur begitu aja? Hancur dia. Dua kali pakai udah hancur. Masa ekonominya cuma 2 kali pakai. Di sini kan Pak setiap lahan tuh punya yang namanya PBB. Iya. Nah, kalau boleh tahu besar PBB lahan Bapak itu berapa ya Pak? Dan itu dibayar per tahunnya itu berapa gitu? 328.000 untuk luasan 10 rantai. Dibayar 1 tahun. Iya. Tadi kan Bapak ada bilang kalau salah satu Bapak memilih komoditas padi ini gara-gara irigasi yang permanen. Berarti kan bagaimana tentang biaya irigasi itu Pak? Apakah biayanya itu dilakukan pembayaran iuran per bulan dan berapa jumlahnya? Dilakukan pembayarannya tiap panen, musim panen. Setiap musim panen? Nah, dari lahan luas 10 rantai ini kita bayarnya yaitu 20 kg gabah. Itu dibayarkan kepada P3A. Kalau diuangkan kira-kira berapa ya Pak? Kalau diuangkan sekitar 100.000. Apakah pembayaran irigasi ini tidak tergantung pada hasil dari panen Bapak itu atau memang itu biaya tetap yang dikeluarkan setiap? Biaya tetap itu udah kesepakatan, memang dipungut segitu 2 kg per rantai. Setelah itu apakah Bapak punya biaya tetap lainnya untuk lahan pertanian Bapak? Biaya tetapnya adalah ya kayak modal inilah usahanya kan, kita untuk ngerjakan itu tadi udah jelas biaya tetap kayak nanam, biaya pupuk apa, nanti biaya panen. Kalau iuran yang per bulannya itu memang dari PBB sama irigasi aja Pak, atau ada iuran lagi gitu? Nggak ada iuran lagi. Pertanyaan selanjutnya Pak tentang biaya sarana produksi. Yang pertama itu kan Bapak memerlukan bibit untuk 1 kali musim tanam. Bibit yang Bapak gunakan itu berapa Pak jumlahnya? Jumlahnya ya 10 kg. 10 kg satuannya ya Pak. Jumlah keseluruhannya 10 kg. Ya 10 kg. Harga satuannya itu berapa ya Pak? 12.000 per kilogram. Kalau untuk pupuk sendiri Pak, Bapak menggunakan berapa jumlah pupuk yang Bapak gunakan dalam 1 kali musim panen? Kalau jumlah pupuknya tadi karena kita menggunakan pupuk organik, kita menggunakan 400 kg per rantai, berarti 4 ton 4 kita ton? gunakan dalam untuk 10 rantai, 4.000 kg ya. Itu total harganya Pak? Kali 500 perak. Kali 500 perak per kilo ya Pak? Ya, per kilo. Kalau pestisida sendiri Pak, apa Bapak menggunakannya? Pestisidanya pestisida nabati. Pestisida Cuma nabati. kan cara dengan membuatnya kita menggunakan enzim pengurainya yaitu EM4 sama molase. EM4 nya dia seharga 25.000.
molasenya dia 15.000 per liter. Dibutuhkan berapa Pak jumlahnya? Molase berapa jumlahnya sama M4-nya berapa jumlahnya? Untuk yang tadi, untuk yang kompos pupuk organiknya kita menggunakan 1 liter M4, 1 liter molase. Untuk pestisidanya kita menggunakan sama 1 liter juga. Kalau boleh tahu total biaya keseluruhannya untuk pupuk untuk pestisida ini berapa ya Pak? Untuk pestisida sekitar 50-an ribu. Untuk satu musim panen. Iya, bisa. Nah, M4 tadi berapa Pak per liternya? 25.000. 25.000. Udah. Pestisida pupuk udah. Pupuk yang digunakan satu jenis pupuk aja, pupuk Iya, kandang pupuk aja. kandang. Nah, Digunakan plastik satuannya. cuma dia 3 kali aplikasi itu 4.000. Makasih ya Pak. Oh, ada lagi Pak. Untuk musim tanam terakhir, Bapak memperoleh berapa hasil panennya Pak? Hasil produksi dari lahan Bapak? Yaitu menghasilkan 2.400 kg. Untuk 10 rantai. Untuk 10 rantai. Kalau harga produksi gabah saat itu dijual ke pasaran itu sekitaran berapa harganya Pak? Dijual sekitaran 7.000 7.000 per kilo. kilo. Berarti dari musim tanam itu pendapatan kasar Bapak lah yang diperoleh itu sebesar berapa Pak? Sekitar berapa itu? 2.400 kali 7. Kan lebih. 16 juta. 16. Sekitar 16-an juta. Belum dipotong Iya, biaya. belum yang lain-lain. Selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir. Apakah bisa Bapak menerangkan sedikit gitu Pak tentang cara penanaman padi ini, cara pengelolaannya mulai dari pemilihan bibit, penanaman, apa aja struktur sampai nanti hingga menghasilkan hasil produksi yang maksimal. Ya, supaya hasil kita maksimal, kita gunakan benih yang berkualitas, yaitu benih bersertifikat unggul. Itu yang kita gunakan. Ya, paritasnya sesuai yang kayak yang kita di sini, yang umumnya itu Sierang. Ya. Kedua, penanamannya itu dia nanamnya bibit yang umur 15 hari atau bibit muda ditanam. Itu pun dengan jarak tanam yang supaya maksimal, dia menggunakan jarak tanam jajar legowo 41 tadi. Karena jajar legowo 41 itu jumlah rumputnya lebih banyak dia dibanding tanam-tanam yang lain. Kedua, perawatannya itu sangat perlu, yaitu dengan pengamatan hama yang ada di lahan itu tadi. Hama-hama apa aja yang ada harus kita amati supaya hasilnya maksimal itu. Kemudian pengairan, pembersihan gulma itu pun sangat penting kita lakukan supaya hasilnya itu maksimal. Sekian aja. Kalau dari pengalaman Bapak nih, itu ada nggak pernah lahan Bapak terserang hama penyakit? Ada sekali yang untuk tahun 2020 lah itu kena hama wereng batang coklat. Itu tadi. Ini waktu Bapak jual dengan harga 7.000 per kilo ini, itu gabah kering
atau gabah basah? Gabah kering panen. Gabah kering panen. Proses pengeringannya itu Pak kena berapa biayanya dan berapa lama butuh? Pak? Enggak, kalau kering panen belum, itu dari sawah langsung dijual. Oh, Enggak ada pengolahan lagi. Bertanya ya Pak tentang tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola lahannya Bapak. Yang pertama itu untuk mempersiapkan lahan, kalau boleh tahu itu tenaga kerjanya dari dalam keluarga atau dari luar keluarga ya Pak? Karena dia luasannya cuma 10 rantai, itu dikerjakan sendirilah dari dalam keluarga. Nah, kalau untuk nanam baru diupakan. Nah, walaupun dari tenaga kerja dari dalam keluarga, karena kita dimasukkan analisa usaha tani, maka kita catat juga upahnya. Itu kita berikan upahnya. Terus Pak, itu kan tadi mempersiapkan lahan kan dari dalam keluarga ya kan Pak? Itu Bapak sendiri atau istri atau anak-anak ikut membantu ya Pak? Saya sendiri. Terus kalau untuk upah Pak, untuk petani lelaki dewasa itu berapa ya Pak biasanya per harinya? Per harinya dia 100.000. 100.000 untuk berapa jam kerja ya Pak? 1 HK, 1 hari kerja. 1 hari kerja itu maksudnya jamnya dari jam berapa gitu? Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus untuk penyemaian atau mempersiapkan bibit itu Bapak sendiri juga? Iya, saya sendiri. Sendiri aja. Terus untuk upah sama ya Pak? Sama. Terus untuk pengolahan lahan Pak? Pengolahan lahan kita kayak traktor tadi, traktor atau mengolah tanah itu kita upakan. Nah, itu upah pekerjanya laki-laki dari luar keluarga? Laki-laki. Cuma dia sistem borongan. Ya, beranti tadi 65.000 tadi. Oh iya Pak. Tapi sendiri doang dia, sendiri Iya. aja. Terus untuk penanaman tadi upahnya berapa ya Pak? Atau untuk tenaga kerjanya ada yang dari luar keluarga atau dari dalam keluarga semua? Dari luar keluarga, dia sistem borongan juga, upah tanamnya 1 rantai dia 50.000, berarti 10 rantai 500.000. Itu bisa satu grup itu bisa 5 orang, 6 orang. Ya. Dalam satu grup itu rata cowok laki-laki semua atau ada perempuan Cewek, ya? perempuan semua. Nah. Berarti borongan ya Pak ya, Iya, 500.000. Tadi satu rantai 50.000. Jadi Pak, mengapa Bapak memilih jenis usaha tani dengan komoditas padi Pak? Karena mana ya dibilang kebutuhan padi itu kan beras. Setiap hari kita membutuhkan beras. Jadi lagi pula di sini lahannya kan lahan irigasi permanen. Nah, air itu tercukupi. Nah, itulah makanya memilih komoditas padi. Selain padi memang ada sedikit lah tanaman cabai itu hortikultura sebagai tambahannya. Menurut Bapak, apa saja cara untuk memaksimalkan hasil produksi ya Pak? Kalau supaya maksimal hasil produksinya ialah dengan pupuk yang cukup, ya, pupuk yang cukup, pengamatan hamanya, dan pembersihan gulma-gulma itu diperlukan. Menurut Bapak, pupuk apa saja yang dapat Bapak gunakan selama proses penanaman ya Pak? Kalau kita kan pakai pupuk kandang. Kalau yang konvensionalnya dia kan pupuk urea, SP, Ponska itu diperlukan. Cuma kalau kita nggak memakai itu, dia cuma pupuk apa aja lah, pupuk kotoran kambing tadi, kandang, dan dia pakai POC-nya dari limbah-limbah rumah tangga itu tadi diolah untuk sebagai pupuk semprotnya. Pak, untuk penyiangan itu biasanya itu dilakukan dari Bapak sendiri atau ngambil orang juga Pak? Untuk penyiangan biasa dari dalam keluarga diopakan lah, itu 2 orang 10 rantai. Kalau dia gulmanya nggak banyak, 1 hari 2 orang siap, berarti upahnya 200.000. Oh, kalau untuk lahan Bapak sendiri itu Bapak ngambil orang luar atau Bapak sendiri yang ngerjain? Dari orang luar. Dari orang luar. Kalau untuk pemupukan Pak, di pemupukan pertama, kedua, dan ketiga itu Bapak untuk lahan Bapak sendiri itu yang melakukannya itu Bapak sendiri? Iya,
Saya Biasanya sendiri. pengerjaannya dalam berapa hari gitu Pak atau berapa jam untuk luas lahan Bapak sendiri? Kalau untuk luas lahan ini dalam satu kali pemupukan itu setengah hari. Cuma kan kayak sistem borongan juga lah, ngebut aja kerjanya. Untuk dalam pemberantasan penyakit gitu Pak, kayak memupuk pestisida gitu, Bapak biasanya dilakukan juga kan Pak di Iya, Bapak? Itu biasanya dilakukan Bapak sendiri atau ngambil orang juga Pak dari luar? Kita lakukan sendiri. Bapak sendiri Ya. tanpa ada bantuan gitu? Iya. Yang terakhir ini Pak, untuk pemanenan itu biasanya sistemnya gimana itu Pak? Itu borongan atau dari dalam keluarga Pak? Untuk pemanenan sistemnya borongan karena kita menggunakan alat combine harvester. Kalau untuk lahan Bapak itu ngambil berapa orang misalnya gitu Pak? Misalnya panen gitu Pak? Kalau panen bisa 6 orang 7 orang. Untuk biaya ini Pak, biaya pemanenan gitu Pak? 100.000 per ante. Per orang? Per ante borongan dia.